Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali hari ini kita akan menikmati kebenaran firman-Nya. Dan mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Dan pada hari ini pembacaan Alkitab kita sampai di dalam kitab Lukas pasal yang ke-12. Sekali lagi Lukas 12 dan kita akan membaca dari ayat 13 sampai ayat 14. Sekali lagi Lukas 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul prinsip bermasyarakat. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tentunya dengan menggunakan O, I, dan A. Mari kita terima pesan, nasihat, dan berkat Tuhan melalui renungan 79 hari ini. Mari kita akan mengobservasi bersama-sama ayat ini. Terlebih khusus perikop yang ada ya dengan judul perikop orang kaya yang bodoh dari ayat 13 sampai ayat 21 dari kitab Lukas pasal 12 ini. Nah, dalam perikop ini siapa saja tokoh yang terlibat di peristiwa ini? Ya, di sini kita melihat ada Tuhan Yesus tentunya, kemudian ada orang banyak yang pada saat itu sedang mengerumuni Tuhan Yesus, dan kemudian ada seorang dari orang banyak itu yang nantinya dia akan bertanya kepada Tuhan Yesus. Nah, peristiwa apa yang terjadi dalam perikop ini? Ya, di sini dikatakan ada seorang dari kumpulan orang banyak yang mengerumuni Tuhan Yesus, yang kemudian dia ini meminta bantuan kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus memberitahukan saudaranya supaya mau memberikan warisannya, membagi warisan dengan dia. Nah, kemudian Tuhan Yesus memberikan nasihat dan juga pengajaran, ya kemudian meresponi pertanyaan orang tersebut dan juga memberikan nasihat bagi orang banyak yang ada di situ dengan menggunakan perumpamaan berkaitan dengan permohonan seorang tadi yang minta bantuan kepada Tuhan Yesus. Nah, mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Nah, seorang dari orang banyak itu meminta bantuan kepada Tuhan Yesus karena warisannya itu tidak diberikan, ya, tetapi malah ditahan, diambil oleh saudaranya sendiri, sehingga orang itu kemudian meminta bantuan kepada Tuhan Yesus untuk mengatakan kepada saudaranya supaya mau memberikan warisan miliknya. Nah, itu observasi yang bisa kita temukan dari perikop ini. Kemudian interpretasinya. Dari peristiwa ini, pelajaran apa yang kita dapatkan? Ya, di sini kita dapat belajar mengenai prinsip-prinsip yang benar sebagai seorang Kristen, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kita belajar dari juga respon Tuhan Yesus yang itu menjadi acuan kita untuk memiliki prinsip yang benar dalam bermasyarakat. Yang pertama yaitu harus tunduk kepada pemerintah, tunduk kepada pimpinan-pimpinan kita khususnya di daerah di mana kita berada. Ya, Tuhan Yesus tidak mencampuri urusan pemerintah dan juga tidak mengambil kekuasaan dari tangan para pemerintah yang ada di daerah tersebut di mana Tuhan Yesus berada pada saat itu. Bantuan yang diminta oleh orang tadi adalah hal yang berkaitan dengan hukum perdata yang kita bahasa sehari-harinya kita gunakan ya saat ini, hukum perdata. Nah, hukum perdata ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Nah, pihak yang berhak dan berwenang mengatur hukum perdata ini tentu saja adalah pemerintah ya melalui hakim yang ada di daerah tersebut ataupun perangkat-perangkat pemerintahan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan pada ayat kepada seorang yang minta bantuan itu di ayat yang ke-14, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Nah, Tuhan Yesus menyampaikan hal ini karena memang itu bukan wewenang dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu ada pihak yang berwajib, yang berhak menangani kasus ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan respon tersebut kepada orang yang bertanya ini. Nah, dari perkataan Tuhan Yesus di ayat 14 ini dapat disimpulkan bahwa Tuhan Yesus tidak secara langsung turun tangan menangani kasus-kasus hukum di tengah masyarakat. Tentunya karena Tuhan Yesus ya memang bukan seorang pegawai pemerintahan daerah tersebut ya, namun dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya,
Tetapi Tuhan Yesus punya banyak cara dan Tuhan Yesus dapat memakai siapa saja untuk melaksanakan apa kehendaknya, melaksanakan apa keinginannya, rencananya di tengah-tengah masyarakat, termasuk kepada pemerintah-pemerintah. Tapi bukan berarti kemudian pada saat itu Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, kemudian Tuhan Yesus langsung turun tangan masuk dalam ranah hukum, mengatur hukum-hukum di tengah masyarakat. Tidak, ya, karena itu bukan wewenang dari Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tahu ada orang-orang yang sudah dipercayakan untuk mengatur hukum, maka Tuhan Yesus menyerahkannya kepada mereka. Nah, dari sini kita dapat belajar bagaimana prinsip sebagai orang Kristen adalah harus menyerahkan apa yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah ke tangan pemerintah itu sendiri. Jadi kita dapat belajar bagaimana bahwa kita sebagai orang Kristen haruslah taat dan tunduk kepada setiap hukum, kepada setiap aturan dan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di daerah kita. Dan kita pun juga harus tunduk kepada pribadi pemerintah tersebut, karena beliaulah yang dipercayakan untuk memimpin daerah di mana kita tinggal. Nah, itu menjadi prinsip kita yang pertama dalam bermasyarakat, harus tunduk kepada pemerintah, ya. Apa yang menjadi hak dan tanggung jawab kewajiban pemerintah, kita serahkan semuanya, ya, kepada pemerintah supaya mereka yang mengatur, dan kita doakan mereka supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Roma 13 ayat 1 mengatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, ini menjadi kemudian penguatan bagi kita, ya, bagaimana kita harus tunduk kepada pemerintah karena mereka itu dipilih oleh Allah. Mereka adalah wakil-wakilnya Allah. Oleh sebab itu kita harus tunduk kepada mereka dan kepada setiap peraturan-peraturan yang mereka buat, yang untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada, termasuk kita semuanya. Nah, kemudian prinsip bermasyarakat Kristen yang kedua yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu harus hidup dalam keadilan dan perdamaian. Saya akan bacakan 2 ayat dalam Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Kemudian Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, kedua ayat ini adalah bagian dari firman Tuhan, dan dari kedua ayat ini kita dapat mengetahui bagaimana keadilan dan perdamaian itu adalah kehendak dan perintah Allah yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita, terlebih khusus dalam kehidupan kita bermasyarakat, apalagi di tengah keluarga kita sendiri. Kita harus hidup dalam keadilan dan juga dalam perdamaian dengan siapa saja yang ada di sekitar kita, apalagi sesama masyarakat yang ada di lingkungan kita. Harus hidup dalam keadilan dan juga perdamaian. Nah, itulah prinsip bermasyarakat yang kedua yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen yang benar. Nah, aplikasinya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dalam menjalankan prinsip-prinsip Kristen dalam bermasyarakat ini? Yang kita lakukan tentunya yang pertama adalah mengikuti dan kemudian mendukung setiap aturan dan program yang baik yang dibuat oleh pemerintah. Kita ikuti semuanya, entah itu membayar pajak, ya, pajak kendaraan, pajak bangunan, ya, dan lain sebagainya, atau juga kemudian mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat di daerah-daerah tertentu, dan juga melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai warga negara dengan baik. Misalkan saat ada 17 Agustus kita kemudian memasang bendera, kita memasang bendera di rumah kita masing-masing. Ataupun ada peraturan-peraturan lain yang dibuat pemerintah, kita ikuti, kita laksanakan tugas dan kewajiban kita. Kemudian jika ada keluhan, ya, ada permohonan ataupun kritik dan saran terhadap pemerintah, ya, kita sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, tidak kemudian dengan emosi, dengan marah-marah, dengan perkataan yang kasar, ya, kemudian sembarangan mengupload status di media sosial dan lain sebagainya. Kita perlu berhati-hati dan kemudian membangun pergaulan yang baik dengan sesama tanpa membeda-bedakan. Ya, ini dalam hal perdamaian, membangun perdamaian, kita harus membangun pergaulan yang baik. Kita bergaul dengan masyarakat, dengan siapa saja kita ramah, kita sopan, kita santun, ya, tanpa membeda-bedakan orang.
Kemudian membela kebenaran di tengah masyarakat. Apa yang kita tahu benar dan sudah disampaikan itu sebuah aturan yang benar yang harus dilakukan, itulah yang harus kita terapkan ya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kalau ada masyarakat yang tidak benar, kita bisa nasihati mereka ataupun jangan ikuti ketidakbenaran yang mereka lakukan. Nah, kemudian tentunya untuk bisa membangun perdamaian di tengah masyarakat, kita harus hidup rukun ya, hidup rukun, saling menyapa, saling membantu sama satu sama lain, kemudian membangun suasana yang baik antara tetangga satu dengan tetangga yang lain, tidak kemudian berkelahi ya, dalam bahasa sehari-harinya berkelahi ataupun berdebat sampai menimbulkan pertengkaran dan lain sebagainya. Biarlah kita hidup rukun di tengah masyarakat, dengan itulah kita dapat melaksanakan prinsip-prinsip bermasyarakat yang benar ya, kita sebagai orang Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan, pada akhirnya Bapak Ibu kita belajar dari renungan hari ini, hiduplah dengan prinsip Kristen yang benar, khususnya di tengah kehidupan bermasyarakat, meneladani pribadi dari Tuhan Yesus yang selalu mendatangkan kedamaian dan juga selalu menegakkan keadilan dimanapun dia pergi dan melayani. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biar renungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang telah menyaksikan renungan 79, kami ucapkan terima kasih. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian mujizat, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat firman-Mu yang kami nikmati hari ini, mengajarkan kami untuk kami memiliki prinsip hidup yang benar sebagai seorang Kristen, terlebih khusus dalam kehidupan kami bermasyarakat di daerah kami masing-masing. Kami ingin hidup kami menjadi berkat, kami ingin hidup kami menjadi teladan yang baik bagi masyarakat di sekitar kami. Biar nama Tuhan saja ini dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan dan semakin cinta melayani Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berbahagialah keluarga GPD El Shaddai Magelang yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Kami hidup dalam cahaya wajah-Mu, karena nama-Mu kami bersorak-sorai sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Kami aminkan dan terima firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.